Maka Nabi mengatakan ayatul munafik salatun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Kalau bicara bohong, suruh ngurus departemen keuangan malah ngabisin uang rakyat, itu munafik itu. Itu diberi amanat berkhianat itu. Sebetulnya Nabi sebutkan 3 itu intinya 1 sih, yaitu bohong. Sudah sering saya sampaikan kan, subhanallah, maha suci Allah. Itu semestinya berangkat dari hati yang merasa bahwa kita ini penuh dosa, penuh kekotoran, punya kekurangan, penuh kelemahan. Tetapi ketika kita mengatakan subhanallah, kadang-kadang hati kita ini mengatakan bahwa kita ini orang hebat. Ada sedikit kehebatan. Ada merasa kita lebih suci daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Itu sifat munafik sebetulnya, mempermainkan Allah. Dikiranya Allah cuma melihat mulutmu saja, hatimu Allah lihat. Maka jangan coba-coba menyebut nama Allah dengan mulutmu, lalu kamu merasa bahwa kamu aman dari penglihatan Allah tentang hatimu. Dilihat oleh Allah dan itu yang dilihatnya. Walakin yang ila qulubikum. Nah, yang ketiga ini adalah orang munafik. Siapa mereka? Orang yang bicara iman dengan mulutnya tetapi tidak dengan hatinya. Jadi mulutnya iman, hatinya tidak. Terus lahirnya gimana? Lahiriahnya itu kadang-kadang ada mirip-mirip iman. Makanya banyak orang Islam yang tertipu dengan ini. Dikiranya orang beriman padahal tidak. Dikiranya memperjuangkan agama, perjuangkan Quran padahal tidak. Yang diperjuangkan itu kadang-kadang ya nasi bungkus, nasi kotak. Tapi mulutnya meyakinkan kita dan sebagian perilakunya karena pakaiannya kan mencerminkan keimanan yang hebat. Yang ditenteng gambar Quran, terus kibarkan benderanya juga bendera yang luar biasa lah gitu. Seolah-olah iman. Yang lain malah yang tidak pakai itu kadang-kadang. Bajunya juga cuma gambar apa gitu kan. Oh dia enggak, bajunya Arab semua, ayat semua di mana-mana, tapi tidak ada di hatinya. Ya, teriakannya Quran terus. Padahal kadang-kadang baca Quran di orang iso ngono. Bukan maca Quran ya, diterok di YouTube yo kon ngono wacane salah-salah. Piye to? Nah, jadi an'am tarihim adalah orang-orang yang kau beri nikmat, bersyukurlah pada Allah karena kita menjadi orang Islam itu bukan usaha kita tapi anugerah Allah yang sangat luar biasa. Syukuri ini, rawat iman kita. Yang kedua, al-maghdub alaihim, orang yang pantas dapat kemurkaan karena apa? Dia sebetulnya bedanya mirip-mirip lah. Mirip-mirip sebetulnya kiri di tengah-tengah ini. Maghdub alaihim tengah-tengah ini. Kenapa Allah simpan di bagian akhir dalam Al-Baqarah itu, di bagian pembicaraan yang terakhir yang ketiga itu? Karena butuh ayat banyak. Kenapa butuh ayat banyak? Orang munafik ini rumit betul. Sulit orang mendeteksi dia mukmin atau bukan. Sebentar dia mukmin, muludan dia ikut jadi panitia, Rajaban ngasih sambutan, tapi di belakang dia menggunting dalam lipatan terhadap Islam. Tapi bagi orang-orang tertentu akan tahu bahwa keislaman mereka itu muncul ketika ada kebutuhan sebetulnya. Kelihatan Islam itu karena pada waktu Islam sedang tampil sebagai sebuah kekuatan yang hebat, dia akan menyatakan keislaman atau menunjukkan keislamannya karena programnya. Kalau dia pedagang ya kira-kira ada yang bisa dijual kaos gambar Ka'bah misalnya atau gambar masjid, maka dia teriak-teriak keislaman. Sebetulnya mau dagang dia itu, bukan mau bela agama. Kemudian kalau dia teriak Islam karena kebetulan ada calon lurah yang Islam, maka saya perlu dukung itu supaya duitnya lurah itu datang ke saya dan seterusnya, lurah sampai ke atas dan seterusnya itu. Pentingannya sebetulnya itu orang munafik itu. Nah, untuk orang munafik dibutuhkan 13 ayat, bayangkan saja itu. Kafir cuma 2, mukmin 5. Kenapa 5 ayat? Ya memang rukun Islam itu 5. Pondasinya itu yuqimunas sholata 5 waktu. 5 ini. Nah, kita tinggal milih. Jalan sudah ditentukan, klasifikasi manusia sudah dicantumkan. Nah, cuma mungkin kita yang selama ini kurang teliti itu, kenapa dan seperti apa seseorang kok menjadi mukmin bisa menjadi munafik dan menjadi kafir. Kita lihat di Quran.
Kalau kafir jelas. Mukmin dulu ya. Mukmin itu apa? Di dalam dirinya ada yu'minun, ada iman di hatinya. Berarti apa? Hatinya itu tatma'innul qulub, takhsha'a qulubuhum, khusyuk hatinya. Hatinya tentram. Itu mukmin. Kenapa tentram? Bizikrillah, dengan zikir pada Allah. Isinya Allah hatinya itu. Tidak diisi dengan sampah-sampah. Nah, orang kafir gimana? Jelas ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi kalau orang mukmin itu hatinya bening, bersih, orang kafir khotama, red, hitam pekat, rapet. Ini dapatnya nanti azabun azim, siksa yang besar, kelihatan jenggerengnya. Nah sekarang yang ketiga, orang munafik punya hati, punya fi qulubihim marad. Hati mereka ada nodanya, ada penyakitnya. Enggak pekat hitam, enggak. Tidak pekat banget, tidak. Tapi ada penyakitnya. Itu bedanya ya. Mukmin bening hati, kafir pekat tertutup hati, orang munafik berpenyakit hatinya. Itu bedanya. Kira-kira yang paling bahaya itu yang mana? Yang pekat hatinya atau yang berpenyakit hatinya? Yang mana ini? Penyakit ya? Fazadahumullahu maradha. Kemudian bah penyakitnya. Karena biasanya apa yang dilakukan orang munafik itu menarik gitu. Menular. Apa cirinya munafik itu? Kalau orang bertakwa tadi, beriman itu percaya. Kalau orang kafir itu khotamallah, tertutup, nggak percaya belas sama sekali. Kalau orang munafik pura-pura percaya. Ini repot nih. Ya Allah, maka dia menjadi tim ses di dua kelompok. Di sini jadi tim sukses, ini juga tim sukses. Di sini mendukung, ini mendukung. Bajunya nggak jelas. Makanya bedanya apa? Kalau jadi yukadzibun, orang mukmin yusaddiqun, membenarkan. Orang kafir yukadzibun. Kalau orang munafik apa? Apa? Yafid. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Apa bedanya yakdzibun dengan yukadzibun? Kalau yukadzibun itu tidak percaya, belas, kafir, mengingkari. Tapi kalau yakdzibun, bohong. Nah, coba bohong. Kalau orang bohong kan bisa penampilan kayak percaya, kayak beriman. Maka Nabi mengatakan ayatul munafiqi salatun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Kalau bicara bohong, gitu, suruh urus departemen keuangan malah ngabisin uang rakyat, itu munafik. Itu diberi amanat berkhianat. Itu sebetulnya Nabi sebutkan 3 itu intinya satu sih, yaitu bohong. Pokoknya kalau bohongnya kerjaan munafik nih, itu dusta, itu munafik, yakdzibu. Makanya di ayat lain dikatakan wallahu yaqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong, kadzibun. Ada benar orang kafir, walladzina kafaru yukadzibun. Jadi beda ya. Hurufnya sama, kaf dzal ba, tetapi cara bacanya beda. Nah, menariknya di dalam ayat Al-Baqarah ini, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, ada qiraat yang membaca walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Kalau boleh ditarjih sih saya bilang yang benar yakdzibun. Tapi kenapa tidak usah ditarjih? Qiraat sama-sama mutawatir dari Rasulullah. Dan ini memperkuat maknanya. Bagi mereka siksaan yang pedih
tersebab karena mereka mendustakan kebenaran, bukan berbuat dusta. Di satu qiraat dibaca yakdzibun, dia berdusta, berbohong. Di satu qiraat dibaca yukadzibun, dia mendustakan atau mengingkari. Berarti sifat munafik dan kafir bergabung di sini. Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa orang munafik di ayat ini munafik secara akhlaknya, tapi juga kafir secara ideologinya. Orang kafir yang pura-pura beriman. Nah, apa sih ruginya orang-orang munafik ini? Oh, kalau orang kafir jelas kita bermusuhan, bisa kita hadapi, bisa kita bunuh. Jelas. Tempatnya misah, seragamnya juga beda, omongannya tidak sama. Tapi kalau munafik, waduh, seragam bisa sama, mulut bisa sama, tapi ini beda. Yang tahu hanya mereka sendiri, kelompok mereka. Maka nanti di dalam Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi ketika mereka berlalu kepada setan-setan mereka, coba perhatikan itu, setan-setan mereka. Jadi mereka kelompok setan. Dia berkata inna ma'akum, sebetulnya kami bersama dengan kalian semua. Saya sama temennya Muhammad itu cuman ya main-mainin aja lah gitu loh, supaya apa namanya bisa ikut acara gitu, supaya berkatnya juga dibagi gitu. Supaya kita aman lah, nggak diapa-apain, nggak disakiti, nggak diganggu, nggak dimusuhin. Nah itu yang tahu bahwa mereka itu tidak jujur hanya dirinya, Allah dan teman-temannya. Karena orang munafik gak sendirian, tidak sendirian, dia punya tim juga. Kapan dan di mana mereka kumpul? Nanti yaumul qiyamah. Kalau orang kafir itu walahum adzabun azim, lahum adzabun azim, sisa pedih. Orang munafik adzabun alim. Tapi hari kiamat, perhatikan ayatnya di menjelang akhir surah An-Nisa. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir bareng di neraka jahanam. Bareng. Di satu saat lokasinya bareng. Sekarang saja pada musim kampanye nggak bareng. Begitu sudah pelantikan nanti bareng. Kumpul mereka. Begitu sudah masuk di neraka, nerakanya bareng. Yaitu neraka yang punya sifat adzabun azim dan adzabun alim. Dahsyat dan pedih dirasakan. Itu bagi golongan kafir dan munafik. Kita sudah suruh memilih. Dan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah tunjukkan siratal mustaqim itu adalah agama Islam. Dan saat ini agama Islam siratal mustaqimnya itu diberi adresnya, yaitu Al-Quranul Karim. Siapa yang ingin menjadi orang mukmin yang baik, ingin menjadi orang yang beriman, ingin benar jadi orang yang mendirikan salat dan benar di dalam infak serta dapat kebahagiaan dunia akhirat, maka tidak ada cara lain, jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utamanya dalam kehidupan sehari-hari.